Dan ini menarik Bro Hans, udah turun 35 kilo. Kalau saya nggak pernah punya pengalaman turun 35 kilo ya. Jadi saya salut dengan Bro Hans. Buat saya waktu itu 85 tuh udah sudah awesome ya. Karena saya dari 110 gitu. Buat saya, wah, saya target sampai anu 85 gitu aja lah. Tapi 85. Oke, ini hari Jumat tanggal 3 September 2021. Dan kita akan mulai untuk diskusi. Selamat datang teman-teman yang baru bergabung. Ya, kita sembari nunggu Bro Hans, beliau seorang slimmer yang turun sampai 35 kilo. Sekarang lebih ringan katanya goes. Setelah berat badannya 35 kilo. Kalau 35 kilo itu sama dengan kayak Anda angkat galon air ya. Kalau galon air itu kalau nggak salah 20 kilo. Jadi 35 kilo itu sama dengan 1,5 galon. Bayangkan Anda membawa galon air aja mungkin sudah berat ya. Masalah berat badan ini bukan saja persoalan kesehatan, bukan soal penampilan. Tapi ternyata banyak hal yang kalau saya amati dari klien-klien kita di Mind Slim, masalah turun berat badan ini akhirnya memberikan banyak pencerahan dalam kehidupannya. Wheel of life-nya, roda kehidupannya yang lainnya akhirnya ikut berputar lebih baik. Seperti dalam area personal development, dalam area karir, dalam area relationship, dalam area social life, spiritual bahkan. Jadi ternyata turun berat badan ini bukan soal persoalan kesehatan saja semata atau soal penampilan ya, dan banyak hal. Mungkin teman-teman juga punya sharing ya. Baik, sembari nunggu Bro Hans. Buat teman-teman yang baru bergabung mungkin bertanya-tanya Mind Slim itu apa. Jadi Mind Slim itu adalah sebuah program turun berat badan tanpa pil, tanpa diet, tanpa jarum. Ya, beberapa orang mengatakan Mind Slim ini adalah program yang paling murah. Ya, sedemikian murahnya karena nggak pakai alat-alat atau pakai obat-obatan. Jadi benar-benar tidak tergantung pada faktor eksternal apapun. Bahkan tidak tergantung diet. Ya, Anda tahu diet ya, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, di jam ini, di jam itu, ditakar porsinya segini segitu. Dan survei dari American National Health Institute dikatakan diet ternyata gagal 91%, menurunkan berat badan secara permanen. Ya, nanti penjelasannya agak panjang, tapi di sini sudah ada Bro Hans sudah bergabung. Oke, saya akan invite. Nanti teman-teman silahkan diskusi. Silahkan bertanya kalau ada yang mau ditanyakan, dan ada giveaway dari Mind Slim untuk 3 orang yang beruntung nanti mendapatkan giveaway senilai totalnya 1 juta untuk ikut 21 hari. Wow, di sini udah bergabung Bro Hans. Ya, saya panggil Bro Hans ya. Nah Bro, apa kabar? Baik-baik, Master gimana? Ya, baik, alhamdulillah. Bro Hans di mana posisinya? Kotanya di mana Bro sekarang? Saya di Surabaya. Oh, Surabaya. Kesehariannya kalau boleh tahu kesibukannya apa Bro? Saya kerja di insurance, tapi selama ini kan agak kena pandemi, jadi nggak terlalu banyak keluar ketemu orang, jadi lebih banyak work from home gitu sih. Oke, dan ini menarik Bro Hans karena kalau saya lihat foto before afternya itu banyak sekali menginspirasi orang ya. Kalau boleh Oh, tahu cerita dulu deh, dulu-dulunya itu kayak apa sih kok sampai akhirnya sekarang sekeren ini bisa kelihatan lebih seger, lebih fresh gitu ya. Dan pasti ya iya, iya. ada kebahagiaan dari pasangan juga atau keluarga dengan perubahan yang ada. Silakan Bro, waktu dan tempat. Oke, saya dari kecil memang dari Surabaya, terus punya problem berat badan sejak kecil. Jadi banyak orang kan gemuk ketika dia udah menikah. Kalau saya nggak, semenjak kecil udah gemuk gitu. Jadi SD, SMP, SMA itu selalu obesitas dan overweight gitu ya. Nggak overweight tapi obesitas gitu. Terus teman-teman saya tahu pasti yang kenal saya sejak dulu. Terus saya nyari gitu caranya gimana supaya langsing kan gitu ya. Kan nggak bagus buat kesehatan gitu. Terus saya nyari caranya gimana. Berbagai macam cara saya coba udahan. Ya multi level yang minum-minum itu, terus apalagi ya, tusuk jarum, apapun deh, apapun. Hampir semua cara saya coba, diet-diet pun semua saya udah coba. Gitu. Sampai suatu kali saya ini buka Twitter gitu. Buka Twitter waktu itu ketemu profilnya, saya nggak tahu kok bisa ketemu profilnya Master Juli di
profil itu saya lihat gitu. Oh, apa ini? Oh, hipnotis pakai pikiran. Oh, saya tertarik, saya baca-baca atau saya lihat-lihat, loh kayak begini. Terus investasinya cuma 50.000 beli buku. Terus saya lihat bukti beberapa orang yang udah kurus, saya lihat, waduh kalau cuma begini doang, ya gampang banget saya mikirnya gitu. Oh ya gampang ya kelihatannya ya gitu. Dan ya cuma 50.000 saya ke Gramedia, saya beli bukunya, saya baca pelan-pelan, saya terapkan. Ya lumayan kok tiba-tiba, kok anu ya, kok berkurang ya. Saya juga kaget gitu. Ya dari Oke. situ saya pelan-pelan akhirnya ngerti caranya gimana make Mindslim ini gitu. Baik, saya ralat bro, harganya kalau di Gramedia itu bukunya 45.000 bukan 50.000, Oh, jadi lebih murah 5.000. iya. Sangat mudah, Iya, sangat iya. mudah. Kalau iya, di Gramedia itu setahu saya, buku saya dijualnya cuma 45.000 oleh Gramedia ya, penerbit Gramedia Iya, Pustaka Utama ya. Ya, baik. iya, Jadi berawal dari situ ya, Bro Hans ya. Saat itu iya. apa yang menjadi kendala ketika mendapati ternyata dari kecil itu overweight, secara mental, secara emosi dan secara fisik apa yang menjadi hambatan saat itu, Bro Hans? Iya banyak ya kalau jadi overweight itu kan pasti nggak enak, pasti nggak pede, nggak enak. Terus apa lagi ya? Badan gampang capek, nggak enak banget gitu. Jadi banyak ketidaknyamanan seperti apa ya? Kalau mau Tiano, ya nggak pede pasti, nggak pede. Terus kalau kalau misalnya numpang mobil gitu ya, nah itu pasti kita makan tempat paling banyak kan gitu, gitu. Terus Oke. ya banyak banyak baju itu, oh kalau yang parah ini kalau anu tuh kalau kalau beli celana gitu saya waktu itu nggak bisa beli celana ukuran kayak teman-teman gitu. Jadi mesti jahit gitu ya. Jahit itu kainnya mesti lebih, Master. Jadi biayanya tuh lebih. Jadi kalau teman-teman yang lain tuh kainnya tuh belinya kalau nggak salah 1,5 meter atau berapa gitu ya udah bisa jahit gitu ya. Kalau saya nggak bisa gitu. Kalau ukuran saya tukang jahitnya bilang ini nggak bisa, Pak. Apa? Kok gitu ya. Ini nggak bisa. Ini harus minta lebih gitu. Jadi segala sesuatunya pasti lebih susah. Nggak kayak orang umum deh waktu itu. Jadi susah semua. Ya, ya, Maksudnya ya. eh, mau mau duduk susah, gampang capek, mau olahraga gampang capek, gampang apa namanya ketarik, kram segala macam kayak gitu. Oke. Ya, Jadi ya. nggak nyaman. Dulu beratnya sampai berapa, Bro? Oh, saya maksimal waktu itu 110, saya pernah timbang tuh 110 gitu ya. Wow, iya, iya, iya. 110 kilo. Dan itu tentunya banyak kendala yang dialami ya, nggak cuma sekedar baju dan sebagainya ya. Dari sisi Iya, kesehatan, iya. apa yang dirasa waktu 110? Saya dikit-dikit tuh selalu anu ya, panggil tukang pijat refleksi ya. Saya either ke tempat refleksi itu atau saya panggil ke rumah tuh orangnya. Gitu. Jadi saya panggil ke rumah terus jadi sampai istri saya tuh bingung. Ini kok tiap seminggu sekali atau seminggu 2 kali bahkan saya mesti pijit gitu loh. Yang lain kan sebulan sekali ya itu normal lah. Ini nggak bisa tapi memang nggak enak gitu badannya memang nggak enak gitu. Jadi ya gitu ya terus ya gampang pusing, gampang capek segala macam gitu. Oke. Waktu itu mungkin Dan masih muda jadi nggak terlalu parah-parah banget. Tapi nggak tahu kalau oh, seumuran udah 40 nggak kayak gitu. ya, 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 ya. Usianya berapa sekarang, Bro, kalau boleh tahu, Bro? Saya 38. 38 ya. Setelah turun berat badan, kira-kira tadi nyonya istri gimana? Setelah mendapati suaminya lebih sehat, lebih langsing, apa yang beliau berikan feedbacknya? Iya, iya, dia happy lah. Dia bersyukur. Kalau saya kan kalau langsing otomatis ya lebih enak lah, lebih 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 Ya, sehat segala macam ya. Ya happy lah. Ya, happy. deg-degan nggak tuh nyonya tuh lihat suaminya makin keren, makin fresh gitu ya? Enggak lah. Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Saya sapa-sapa dulu ke teman-teman, Brohan, sebentar, ditahan dulu. Oke, oke, no Karena di problem. sini ada Iya. beberapa teman-teman streamer, ada beberapa teman-teman baru juga. Ini ada beberapa streamer, ada Dokter Deden juga di Cirebon. Selamat bergabung, Dokter Deden. Ini Dokter Deden juga before afternya bagus nih. Kapan-kapan saya harus live sama beliau. Dan kemudian ada beberapa teman-teman yang lain. Silakan teman-teman bagi yang mau diskusi, mau sharing, mau bertanya ke Bro Hans atau ke saya, kita bebas malam hari ini.
Tapi karena waktu juga nanti kita dibatasi cuma sampai jam 20.30 ya. Jadi teman-teman silakan kalau ada yang diskusi, mau bertanya, tulis di komen. Nanti saya sama Bro Hans akan membantu mencoba menjawabnya. Dan jangan lupa hari ini ada giveaway 3 orang yang beruntung mendapatkan kelas online 21 hari kelasnya, dan itu untuk 3 orang total senilai 1 juta. Dan kita mulai hari Minggu besok ada kelas online-nya. Jadi manfaatkan giveaway ini bagi yang tertarik berminat mendapatkannya. Nanti saya akan pilih berdasarkan pertanyaan yang terbaik, pertanyaan yang bagus, yang mungkin membuat Bro Hans harus mikir dulu kalau ada pertanyaan itu. Ya, kasih pertanyaan yang paling susah buat Bro Hans ya. Atau yang paling pribadi pun nggak apa-apa. Ya, mumpung ada nyonya juga di situ. Baik, Bro Hans, saya ini sebagai cowok ya, Bro Hans ya. Kalau saya amati dari beberapa teman-teman slimmer yang juga cowok-cowok yang bawa bapak juga, ternyata mereka mengalami perubahan secara mentally, emotionally, physically, terutama physically, Bro Hans. Nah, kira-kira menurut Bro Hans, secara fisik, apakah dirasakan ini benar-benar fresh, seger, bugar, sehingga akhirnya banyak berpengaruh ke vitalitas dan juga hal-hal yang lain, menurut Bro Hans? Ya, pasti itu udah efek samping yang udah pasti kita dapetin sih kalau menurut saya. Ya itu sudah otomatis kalau kita lebih slim otomatis mungkin ya karena lemaknya lebih sedikit segala macam ya kita lebih sehat, lebih fresh, bangun pagi lebih seger, lebih bertenaga ya, lebih siap gitu. Jadi kalau mau ngapa-ngapain kita lebih fresh, lebih powernya ada gitu loh. Kita mau ngapa-ngapain lebih enak gitu. Jadi nggak ada ceritanya bangun pagi lemas apa segala macam nggak ada. Oke, jadi bangun pagi seger ya. Dan sekarang kalau saya lihat suka bersepeda, Bro Hans, seminggu berapa kali tuh bersepeda? Sekarang kan habis vaksin. Kalau biasanya sebelum vaksin itu seminggu bisa 4 kali lah. Ya, sekarang jadi hobi bergerak ya. Dulu kebayang waktu 110 hobi bergerak, hobi olahraga? Kalau olahraganya tuh saya memang hobi dari dulu, cuman ya gitu, sakitnya itu. Maksudnya kalau habis olahraga apanya itu bisa gampang kram segala macam gitu. Terus ketarik gitu. Mungkin karena terlalu berat ya. 110 kilo waktu itu olahraganya apa? Basket atau olahraga lain? Iya basket ya, sepak bola ya gitu-gitulah. Cuman ya main sebentar habis itu capek. Paling saya bingungnya juga yang lain bisa main lama, saya cuman sebentar aja udah lemes, udah stamina nggak ada, terus capek lah, ngefek banget. Dan sekarang beda banget ya setelah turun banyak. Sekarang total turun berapa kilo, Bro? Saya kemarin timbang 78 sih. Oh, 78. Ya. Berarti total dari 110 78 tuh 30 berapa? Saya dari 110 ke 78. Oke. 32. Ya, 32 kilo ya. Wow. 32 kilo itu ibarat seperti kayak 1,5 galon air tuh. Kalau Bro Hans pernah angkat galon tuh, kebayang nggak dulu? Kayak apa persendian tulang otot harus nanggung berat tambahan 1,5 galon kemana-mana. Kan pasti capek ya. Saya pengennya dulu 2 digit aja udah, alhamdulillah puji Tuhan. Oh, oke. Dan bisa ya sampai breakthrough saat dia bawah 100 kilo ya. Sekarang 99, bisa. Sekarang 78. Oke, luar biasa. Baik, ini ada pertanyaan Bro dari teman-teman. Kita coba simak dulu pertanyaannya. Sebentar, saya harus. Bro Hans, gimana bisa tetap konsisten sampai bisa turun 35 kilo? Gimana caranya supaya konsisten? Kalau dibilang konsisten, saya tidak terlalu konsisten mestinya. Cuman, ya saya tidak pernah naik di atas menyentuh angka 90 udah tidak pernah sih. Nah, waktu sempat turun tuh ya sempat 95 itu agak stuck gitu ya, terus turun. Tapi enaknya kalau di Mindslim ini ketika kita ngerti, ya ini sudah melenceng kan istilahnya begitu, sudah melenceng, berarti kan kita tinggal, ya caranya gimana? Caranya adalah, kalau saya ingatnya adalah, berarti saya harus fokus makan secara sadar, makan secara perlahan, makan ketika lapar fisik, ya itu. Terus ketika saya makan tuh saya mau masukkan sesuatu kan saya mesti tanya dulu, lapar nggak gitu. Ya udah, kalau udah diniatin ya udah bisa pasti kan, tinggal itu aja, tinggal niat sama Mindslim aja dijalanin.
Udah itu aja. Kalau Iya, iya. selama itu kita bisa, menurut saya seperti itu sih. Oke, tapi memang betul. Di Mind Slim ini kan memang boleh makan apa saja, kapan saja, dan tentunya caranya mudah menyenangkan. Karena semakin mudah menyenangkan, sebenarnya semakin permanen gaya hidupnya. Jadi nggak perlu harus apa ya, kalau bahasa orang luar itu disiplin, willpower, dengan kekuatan Ya, willpower yang begitu kuat, nggak perlu. Karena di Mind Slim boleh makan apa saja, kapan saja kok. Jadi artinya mudah menyenangkan, dan semakin mudah menyenangkan, semakin permanen. Bro, Bro Hans ini mempraktikkan Mind Slim makan apa saja nggak? makan apa saja sih. Tapi ya memang saya pilih. Jadi nggak ngawur, nggak, maksudnya ya nggak manis-manis terus gitu ya. Nggak, Kalau nggak, nggak, manis-manis nggak terus seperti berarti itu. nggak craving dengan makanan akhirnya ya. Oke. Jadi Ya, bisa punya kontrol kendali terhadap makanan. betul, betul. Malam-malam kalau makan nggak kira-kira, Bro Hans? Jarang sih kalau memang nggak kerasa anu sih, nggak kerasa lapar sih. Baik, karena nggak lapar Cuman fisik jadi. cuman satu hal Master, waktu saya ini, istri saya ini kan anu ya, slim, dia nggak gemuk sama sekali. Itu kalau malam makan, saya juga bingung waktu itu. Loh, ini malam-malam kok makan tapi kok nggak gemuk gitu ya. Tapi setelah saya cocokkan dengan mindset, dia tuh kalau makan tuh super lama dan benar-benar dinikmati. Oh iya, berarti memang benar gitu loh, benar. Jadi ini mengadopsi pola pikir orang yang langsing Langsing. gitu loh, menurut saya. Ya. Jadi, oh iya, jadi istri saya tanpa ikut mainstream, ternyata dia sudah mempraktekkan itu karena mungkin di keluarganya dulu doktrinnya seperti itu. Sementara doktrin di keluarga saya itu makan cepet gitu loh. Wah, itu yang satu yang salah. Makan cepet, Ya, makan cepet kerja. ya, ya. Itu Gitu. quality program, Bro. Bro. Makan cepat, Iya, makan harus habis, itu quality program iya, ya. iya, iya, iya. Setuju, Oke, baik. Terima setuju. kasih, Bro Han. Dan terima kasih juga buat Bu Eko sudah bertanya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini adalah, kalau metabolisme dingin bisa pakai metode ini, Coach? Mbak atau Pak, jadi Mind Slim ini adalah sebuah metode di mana ada 7 outcome yang diharapkan dari Mind Slim. Yang pertama, salah satunya adalah punya healthy eating habit, ubah hubungan kita dengan makanan dan ubah hubungan kita dengan tubuh. Dan healthy eating habitnya adalah kita sebut sebagai 5 magic rule. Terus kemudian stop emotional eating, supaya kita nggak emotional eating dan kita stop craving, seperti tadi Bro Han, jadi nggak suka manis-manis, bukan nggak suka, jadi lebih mengontrol dengan makanan yang manis-manis atau makanan apapun gitu ya. Jadi tidak ketagihan atau tidak tergantungan. Dan kemudian 7 outcome berikutnya, di dalam 7 outcome ada juga speed up metabolism. Nah, di sini metode di dalam Mind Slim ada cara bagaimana Anda bisa speed up your metabolism. Karena biasanya orang gemuk, metabolisme tubuhnya itu rendah. Dan itu yang kita perlu ditingkatkan. Bagaimana cara meningkatkannya? Salah satu tips yang biasanya kita lakukan di dalam Mind Slim adalah salah satunya dengan self hypnosis. Ada metode bagaimana kita melakukan self hypnosis untuk termasuk salah satunya tidur berkualitas. Itu salah satu metode juga di dalam speed up metabolism kita ya. Karena kalau tidurnya berkualitas, otomatis esok hari metabolisme tubuh kita juga akhirnya membaik dan juga mood kita jadi baik. Ketika mood kita baik, maka tidak tergantung pada food atau tidak terkait, tidak terkonek dengan food. Emotional eating ini mood and food connected. Nah, kembali ke soal metabolisme tubuh, Anda akan belajar bagaimana tidur berkualitas. Tekniknya ada dengan self hypnosis. Dan juga Anda diajak untuk bergerak. Bergeraknya di sini bukan olahraga yang Anda bayangkan mesti harus di alat khusus, kostum khusus, waktu khusus, tempat khusus, atau gerakan khusus. Tidak. Jadi Anda bisa menggunakan aktivitas harian Anda, functional movement, yang bisa Anda gunakan untuk meningkatkan metabolisme tubuh Anda. Jadi definisi olahraga dalam Mind Slim adalah lebih baik bangkit duduk daripada tiduran, lebih baik bangkit berdiri pada sekedar duduk, lebih baik bangkit berjalan daripada sekedar berdiri. Jadi sebenarnya kita sudah berolahraga, ya. Dan kalau Anda berpikir olahraga mesti harus di alat khusus, kostum khusus, waktu khusus, niatkan untuk kebugaran dan kelenturan, jangan untuk turun berat badan. Seperti halnya Bro Hans ini, beliau senang bersepeda untuk kebugaran dan kelenturan. Sedangkan untuk turun berat badan, Anda perlu mengubah gaya hidup Anda secara keseluruhan, salah satunya hubungan kita dengan makanan. Tadi Bro Hans menyampaikan bahwa ternyata hubungan dengan makanan meniru istrinya yang makannya pelan, terus doktrinnya juga
nggak harus makan cepat, dan itu artinya apa? Di dalam mainstream ini hubungan dengan makanan ini juga sangat penting untuk diperbaiki ya. Nggak usah membenci makanan, tapi berdamai dengan makanan. Kata kuncinya itu ya. Demikian Pak atau Mbak Kris, terima kasih pertanyaannya. Terus kemudian ada pertanyaan lagi, pertanyaan dari Mbak Witri. Ada craving makanan tertentu nggak? Dan tipsnya mengatasinya gimana? Tadi mungkin kaitannya dengan makanan manis-manis atau mungkin ada ketagihan minuman atau makanan. Kalau dalam mainstream kan apapun selain air putih, harga itu sebagai makanan. Jadi apakah ada ketagihan dengan makanan atau minuman? Dulu saya ketagihan makanan, jadi dulu saya nggak bisa, kalau lunch itu saya harus selalu makan itu tuh. Saya sempat ketagihan kepala ikan di Padang itu. Itu every day saya harus makan itu. Tapi sekarang udah enggak. Kalau nggak salah dulu saya sempat pakai metodenya yang hypnolangsing ya, yang saya dengerin CD ya dulu ya. Ya Oh, dia itu sudah. membantu. Jadi saya nggak tahu kenapa, saya nggak tahu kok bisa saya kok kepinginnya muakan itu terus gitu loh. Itu termasuk craving ya, Master ya? Ya, craving. Tagihan makanan. Nah, sekarang kalau ketemu kepala ikan, makan, pengen, tapi biasa-biasa, nggak terlalu yang harus gitu. Saya Atau selama pandemi sudah lebih 1,5 tahun nggak pernah makan, nggak apa-apa. Oke, jadi artinya bisa mengontrol dengan baik ya pikirannya. Kalau orang craving itu nggak bisa nggak makan itu, jadi selalu nyari. Dan kalau nggak ketemu makanan itu, dia akan ngerasa seperti kayak bersedih gitu ya. Baik, Ya. dan terima kasih Bro Hans. Saya tambahkan tadi dari Bro Hans mendengarkan audio sugesti Mind Slim ya. Dulu namanya audio sugesti hipnolangsing ya. Dulu namanya hipnolangsing, sekarang namanya Mind Slim ya. Dan buat teman-teman yang pengen mendengarkan audio sugesti seperti halnya Bro Hans ini, saya sudah upload di YouTube. Free, gratis. Anda boleh bisa mendengarkan audio sugesti. Cuma saya pesan ke teman-teman, ketika mendengarkan itu, karena itu adalah self hypnosis, karena itu proses hipnoterapi, Anda tolong dengarkannya dalam posisi yang rileks, santai, di tempat yang aman dan nyaman, dan gunakan headphones. Jangan dalam kondisi Anda sedang menyetir atau mengoperasikan lagi masak, kompor atau nyetrika atau hal-hal lain yang nanti akan membahayakan Anda. Jadi dalam posisi yang rileks, santai selama 26 menit. Ada di YouTube saya, silakan Anda cari. YouTube-nya adalah Juli Triharto ya. Nanti Anda cari audio sugestinya, saya upload di situ sudah lama. Silakan Anda akses dan gratis, free ya. Tolong nanti kalau ada iklan di dalam situ kasih tahu saya memang lagi mencoba nih apakah kena iklan nggak. Tapi informasinya kalau Anda YouTube-nya premium nggak kena iklan katanya. Karena jangan sampai nanti pas lagi dengar audio sugesti tiba-tiba ada iklan YouTube lewat gitu kan. Nah, tentunya akan mengganggu. Baik, terima kasih Mbak Witri soal craving tadi. Dan ini ada pertanyaan dari Dr. Jen. Dr. Jen ini seorang hipnoterapis juga. Dan beliau juga calon Mind Slim Coach. Beliau mau mengikuti program sertifikasi sebagai seorang Mind Slim Coach. Terima kasih sudah bergabung di IG Live malam hari ini, Dr. Jen. Dan ini ada pertanyaan dari Dr. Jen, seberapa sering Bro Hans mendengarkan audio Mind Slim, Mind Sport di awal program saja atau terus dilakukan sampai sekarang? Ini maksudnya yang audio sugesti yang hipnolangsing dulu kali ya, yang kaitannya dengan awal waktu masih gemuk. Seberapa sering? Saya tiap hari dulu ya, setiap mau tidur, sampai gampang tidur malam, sampai ketiduran. Saya nggak tahu benar apa enggak ya, Master. Jadi kok tengah-tengah gitu, saya nggak bisa sampai finish gitu. Saya bisa ketiduran gitu. Saya nggak tahu ini benar nggak. Mestinya betul boleh nggak ya, Mas, Master? Pas hitungan bangun, Bro Hans terbangun nggak pada saat mendengarkan audio sugesti? Pada saat hitungan bangun? Enggak, hitungannya udah berapa? 14. Oke. Ya, jadi audio sugesti itu dirancang bukan untuk pengantar tidur ya, tapi memang banyak yang melaporkan dengarkan audio sugesti itu kualitas tidurnya jadi lebih baik. Cuma tujuan dari audio sugesti ini adalah kita masuk ke trance atau kondisi fokus di mana Bro Hans masuk ke gelombang alfa, theta seperti itu ya, masih bisa merespon suara saya di situ, dan pada saat hitungan bangun Bro Hans terbangun. Kan di terakhir tuh di menit ke-25 kalau nggak salah ya, Bro Hans ada hitungan bangun, nah nanti Bro Hans bangun. Artinya apa? Di tengah-tengah tertidur nggak apa-apa, tapi pada saat hitungan bangun
Anda bangun. Artinya apa? Pikiran bawah sadar kita tetap terjaga dan menjaga. Buktinya apa? Pada saat hitungan bangun, bangun. Tapi kalau bablas pada saat hitungan bangun, berarti pikiran bawah sadar kita udah lepas nih, udah tertidur. Oke, oke. Bisa jadi mungkin posisi mendengarkan audio sugestinya dalam posisi yang horizontal, harusnya bersender di sofa gitu ya, jangan di Oke. di horizontal. Horizontal ya blast Oh, tidur. iya, Nggak iya. merespon. Tapi kayak gitu aja Bro Hans tetap bisa turun 35 kilo ya. Luar biasa. Oke, demikian Itu membantu jawabannya. sih. Ngomong Bro, ya. Bro Han ngomong-ngomong kemarin ikutan yang main sport nggak ya? Saya lupa. Saya belum Yang ikut main ya. sport Saya belum belum ya, belum belum yang ikut. main sport ya. Nah, ini pertanyaannya saya kaitkan dengan Dr. Jen, ini kaitannya dengan Mindslim main sport. Nah, audio yang Mindslim Bro Han sudah mendengarkan, tapi yang main sport mungkin belum ya. Di main sport juga kita ada audio sugestinya, ada di YouTube juga, cuma saya private hanya untuk klien-klien yang mengikuti main sport. Oke, terima kasih Dr. Jen atas pertanyaannya. Dan Bro Han, sekarang setelah turun 32 kilo atau sekarang menjadi 78 kilo, menurut Bro Hans ada komentar-komentar positif dari orang-orang sekitarnya? Oh ya, ya itu udah pasti sih. Maksudnya mereka kan ngelihat sendiri dulu gimana, sekarang gimana. Pasti mereka ya kalau yang temen SMP apa SMA kan mereka udah lama nggak ketemu, mereka pasti kaget. Gitu. Oh, kaget ya, lihat perubahannya ya, pangling gitu ya. Pangling ya. Bahkan ada yang nggak ngenali. Wow, sampai kamu mengenali gitu ya. Siapa gitu ya. Ini adanya Hans gitu. Bukan ya, padahal Bro Hansnya sendiri ya. Oke, luar biasa. Karena memang pernah juga ada ibu klien saya itu usianya 40-an sekian ya, saya lupa tahunnya. Tapi beliau cerita pas saat sudah langsing jemput anaknya ke sekolah sampai teman anaknya nanya, mama kamu yang gemuk mana gitu. Karena ternyata nggak mengerti pas jemput anaknya ke sekolah ya. Nah, ini cerita nyata, termasuk Bro Hans juga. Mungkin teman SMA-nya banyak yang pangling ya. Saudara malah. Ya. Lama nggak ketemu dia. Jadi waktu saya datang itu dia nggak kenalin, dia nggak notice ini siapa gitu. Iya. Ini ada pertanyaan. Christian Wen 88. Ini sorry cowok bapak atau ibu ya. Oke. Master saya batch 1 Surabaya. Oke. Berat saya pernah ikut Mindslim berarti. Berat saya 98 dalam 4 bulan turun jadi 75. Target saya 70 tapi stuck. Oke, jadi beliau batch 1 di Surabaya waktu itu. Beratnya 98 kilo, dalam 4 bulan turun jadi 75. Oh, luar biasa ya turunnya. Dan sekarang stuck di 75. Beliau pengen di 70 kilo, ya 5 kilo lagi. Oke, saya mungkin berikan masukan ke Pak Christian ya, dan juga teman-teman yang lain, bahwa turun berat badan dengan Mindslim ini jangan fokus pada kilogram. Fokus pada perubahan habitnya aja dulu. Pasti kilogram mengikuti. Jadi begitu kita fokus pada perubahan habit, otomatis kilogram ngikutin. Dan ketika kita fokus pada kilogram, akhirnya justru kita menjadi stres, frustasi. Kita menjadi terpaku pada kilogram terus-menerus. Padahal sebenarnya hidup kita kan persoalannya nggak soal kilogram, nggak soal berat badan. Urusan kita kan banyak. Urusan keluarga, urusan pekerjaan, urusan sosial, spiritual, dan lain sebagainya. Sehingga sarankan untuk teman-teman juga yang lain, fokus pada perubahan habit. Nah, perubahan habit apa? Di dalam Mindslim, teman-teman boleh googling yang belum tahu Mindslim atau yang sudah tahu Mindslim, teman-teman bisa fokuskan dengan 5 magic rule-nya. Ini the heart of the system. Jantung dari program Mindslim, perubahan habitnya adalah dengan 5 magic rule. Bridging-nya, jembatan untuk perubahan habit, Anda diajak untuk mempraktekkan 5 magic rule. Jadi 5 kilo untuk Pak Christian, gampang, ya. Tinggal terus perbaiki 5 magic rule-nya dengan baik. Mungkin makannya harus di magic rule yang ketiga perbaiki, atau mungkin magic rule yang keempat. Demikian ya Pak Christian ya. Oke, ada pertanyaan dari Mas Dery. Mas Han mau tanya, dalam latihan mempraktekkan magic rule, apakah berurut atau acak? Oke, dari 5 magic rule yang Bro Han praktekkan, apakah berurut atau acak? Semua ya jadi satu ya. Maksudnya kan harus jadi satu ya. Ya ketika saya lapar ya, pertama kali ketika kepingin makan, saya kan ngecek ini lapar fisik apa lapar emosional. Gitu. Terus ketika saya, ya berurut ya. Jadi, ya kalau udah makan, berarti kan saya makannya kan saya ngecek ini skala berapa. Gitu. Saya berhenti di skala
kan gitu. Jadi ya saya makan secara perlahan. Terus oh ya sebelumnya Oke. makannya saya kan mesti ingat makan apa yang saya kepingin, apa mau makan apa ya ini ya kan gitu dulu. Ya lima-limanya tuh menjadi satu kesatuan ya menurut saya sih. Kalau menurut Master Ya, ya. gimana? Kalau saya sih Setuju. menurut saya Setuju. begitu. Ya, ya, setuju dengan Bro Hans. Dan ini menarik Bro Hans. Udah turun 35 kilo. Kalau saya nggak pernah punya pengalaman turun 35 kilo ya. Jadi saya salut dengan Bro Hans. Kaitannya dengan tadi Five Magic Roll. Five Magic Roll ini satu kesatuan, satu rangkaian. Jadi kalau Magic Roll yang pertama kelewat, Magic Roll pertama apa sih? Makan pada saat lapar fisik ya. Kalau itu kelewat, biasanya Magic Roll kelewat. Magic Roll yang kedua kelewat, yaitu makan yang betul-betul diinginkan. Dan kalau itu kelewat, Magic Roll kedua, Magic Roll yang ketiga biasanya juga pasti kelewat juga, yaitu makan dengan sadar dan perlahan. Dan biasanya kalau Magic Roll yang keempat, ketiga kelewat, biasanya kalau Magic Rule yang keempat berhenti di netral kelewat, biasanya kan Magic Rule yang ketiga kelewat. Ya, jadi satu rangkaian. Jangan diambil cuma satu-satu aja. Kayak misalnya ada yang mengatakan, kan boleh makan yang diinginkan, tapi ternyata dia nggak lapar fisik. Ternyata dia nggak makan dengan sadar perlahan. Jadi artinya Five Magic Rule ini adalah satu rangkaian. Ya, setuju dengan apa yang disampaikan oleh Bro Hans tadi. Mohon maaf teman-teman, ini menu saya untuk melihat pertanyaan teman-teman tertutup. Saya masih agak gaptek. Dan kembali lagi kita ke Bro Hans. Bro Hans ini adalah salah satu swimmer yang berat badan awalnya dulu 110 dan sekarang di 78 kilo beratnya, yang artinya sudah turun 32 kilo. Banyak hal yang sudah tadi disaringkan, terutama soal kesehatan yang lebih fit, lebih bugar, lebih segar. Oke, ini ada pertanyaan. Dok, mau ikutan gimana caranya, Dok? Oke, Mbak Maya. Baik, saya bukan dokter, jadi tolong panggil saja Mas, boleh. Tapi beberapa teman-teman memanggil saya Master, beberapa klien saya memanggil saya Master. Jadi Anda mau manggil Mas boleh, Master juga boleh ya. Dan Mbak Maya, gimana caranya ikutan Mindslim? Oke, silakan Anda lihat aja di Instagram saya ya, di postingan-postingan. Di situ ada kegiatan-kegiatan ikutan Mindslim. Anda bisa ikut kelas yang online karena pandemik ini, jadi kita lebih banyak kelas online-nya. Ada yang terdekat besok ini, hari Sabtu ini ada grup terapi, 1 harian penuh, dari jam 9 pagi sampai jam 4 sore, ya, besok hari Sabtu, lewat Zoom. Kalau Anda ingin bergabung, silakan Anda bisa hubungin ke asisten saya tuliskan nomor WhatsApp-nya di komen ya, silakan Anda baca. 0818 074 53573 itu asisten saya Mbak Siska. Ya, besok hari Sabtu kita ada kelas grup terapi seharian. Tapi kalau Anda nggak bisa, Anda bisa ikut yang kelas online yang lewat Telegram. Jadi selama 21 hari saya pandu perubahan habit Anda di Telegram. Ya, baik, Anda bisa hubungin ke nomor tersebut. Silakan, kita diskusi santai, ngobrol apa saja. Nyonya kasih kesaksian boleh, Bro? Kalau berkenan beliau. Oh dia lagi jagain anak saya yang kecil di Oh, kamar oke. sebelah. Ya, ya. Putranya berapa, Bro Hans? Saya satu cowok satu cewek. Dengan langsing atau dengan berat badan ideal. Ini Bro Hans jadi ada pencerahan ya. Jadi lebih pengalaman dari peserta saya atau klien-klien kita. Jadi ketika mereka langsing merasa yakin bisa mendampingi anak sampai tua gitu. Karena ada sebagian orang yang dengan kegemukannya dia merasa kayaknya saya nggak akan hidup lama. Gitu. Itu yang akhirnya membuat mereka sering mengalami ketakutan. Ya pastinya itu udah pasti. Kalau kita sehat kan otomatis kita bisa punya harapan hidup lebih panjang, punya harapan hidup Iya, lebih iya. panjang. Ya, itu pastinya karena lebih fit, lebih sehat, lebih fresh. Bro, ini ada pertanyaan dari si Ingrid. Bagaimana kalau ini back to track-nya gimana, Bro? Ya, saya juga sering kok keluar jalur. Saya juga enggak sempurna, nimbang berat terus. Kalau di foto-foto sekarang kan sering foto-foto gitu ya kan kelihatan kalau wah iya ini anu nih agak kegemukan apa segala macam ya ya udah back on track aja gitu. Back on tracknya kan Ya, gampang ini kan makan ya itu tadi makannya kan bisa sadar waktu makan terus nggak pegang handphone nggak pegang apapun waktu makan benar-benar kita fokus sama makanan. baik.
Dan itu menarik ya, apa yang disampaikan Bro Hans adalah tentang awareness, bagaimana kita aware terhadap kondisi kita saat ini. Dan melangsing termasuk salah satu dari self-care. Ketika Anda peduli terhadap diri Anda, ketika Anda meningkat perawatan dan penjagaan diri Anda lebih baik adalah bagian dari self-care. Dan termasuk adalah ketika awareness kita bangkitkan. Oh, tadi salah satu teknis yang dilakukan oleh Bro Hans adalah ketika nimbang, ketika lihat di foto, berarti ada kesadaran yang langsung mengingatkan kepada kita ada sesuatu yang perlu diperbaiki. Ya, belajarlah dari kesalahan dan maafkan diri Anda sendiri dan perbaiki di siklus berikutnya. Dan itu cara yang terbaik dari dibandingkan kita terus menyalahkan masa lalu atau menyalahkan kesalahan kita tapi tidak ada perbaikan. There is no failure, only feedback. Nggak ada yang namanya gagal, yang ada yang nyalah umpan balik semata. Demikian ya, Ci Ingrid. Dan tadi ada sedikit pertanyaan juga, berapa lama Bro Hans turun sampai 30 kilo? Saya lama sih, cuman saya sempat stuck di angka 80-an gitu, 85 gitu. Saya nggak pernah, maksudnya saya sempat, waduh ini kok berat banget ya, sampai kepala 7 ini kok berat banget gitu. Jadi Iya, turun iya. berat badan Bro Hans nggak singkat ya, butuh waktu ya. Nggak sih, betul. Buat saya waktu itu 85 tuh sudah awesome ya. Karena saya dari 110 gitu, buat saya, wah, saya target 80, saya target sampai 85 gitu aja lah. Tapi 85 sempat naik 88 gitu-gitu. 88, Oke. terus bisa naik juga, wah ya ini nggak bener, saya mesti ketatin lagi gitu. Ya, Ternyata kok bisa pas lagi anunya bisa langsung sampai kepala 7 gitu. Ya saya kepinginnya sih, kalau sekarang sih saya kepinginnya 70. 70. Oke. Saya Masih kepingin. ada target. Baik, pikiran mendahului hasil selama Bro Hans sudah mengimani atau meyakini bahwa itu bisa terjadi, maka what the mind think, the body will react. Where mind leads, the body will follow. Si Stella ya, tadi pertanyaannya kaitannya berapa lama itu. Melangsing ini bukan perlombaan, ya, karena Anda juga bertambah berat badannya juga perlu waktu, maka turun berat badannya juga butuh waktu. Cara melangsing dengan Mind Slim ini fokusnya adalah perubahan habit. Karena Anda pengen turun berat badan secara permanen, jangka panjang. Anda tentunya pengen tua dalam kondisi langsing, Anda pengen tua dalam kondisi yang nggak bermasalah terus dengan berat badan. Dan itunya bukan sekedar turun sekian kilo 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, tapi besok naik kembali. Karena Anda nggak tahu apa yang membuat Anda turun, apa yang membuat Anda naik. Jadi fokus pada awareness Anda, ubah habit Anda dengan Mind Slim. Baik, ini ada pertanyaan dari Mbak Witri. Bagaimana supaya merasa puas walau makan berhenti sebelum kenyang? Gimana caranya Bro Hans ketika makan supaya bisa merasa puas ketika berhenti sebelum kenyang? Padahal sudah netral, tapi gimana caranya supaya puas? Walaupun di piring masih banyak makanan misalnya. Artinya nggak menghabiskan makanan, nggak harus menghabiskan makanan. Bro Hans suka menghabiskan makanan atau kalau sudah netral sisakan menurut Bro Hans? Loh, kalau dulu ya kepinginnya ludes, habis semua resik gitu kan. Bersih tak bersisa. Tapi kan itu nggak Apa bisa bagus. nambah Itu kan, itu kan mindset yang salah kalau menurut saya. Saya ditanya gitu, saya akan jawab, kita perlu punya mindset yang benar dulu. Ya, Kalau ya. mindset yang benar, nanti kita akan puas. Dan satu ya, waktu makan kita pas ya, tidak kekenyangan. Saya merasa bahwa tubuh saya lebih fresh, lebih seger. Itulah kepuasan saya. Wow. Gitu. Itu saya ya. Jadi tapi saya nggak tahu. Maksudnya, loh, kerasa di badan tuh lebih enak gitu. Kalau saya makan tidak kekenyangan, gitu. Ya itu yang kita cari lagi kan gitu. Itu yang kepuasan menurut saya itu. Bukan lagi kepuasan menghabiskan makanannya gitu. Apa yang dialami oleh Bro Hans ini kaitannya dengan pain and pleasure. Buat orang yang masih gemuk, buat mereka makan berlebihan itu adalah pleasure, kesenangan. Sedangkan kalau makannya nggak berlebihan itu pain, seolah kayak penderitaan. Tapi sekarang Bro Hans sudah bergeser mindsetnya, yaitu ketika buat Bro Hans makan berhenti sebelum kenyang itu adalah pleasure, kesenangan. Tapi kalau makannya berlebihan itu adalah pain, penderitaan. Jadi artinya mindset perlu dibenerin lagi. Mbak Witri, silakan bergabung di Mind Slim. Kelas berikutnya ada ketika kita makan yang diinginkan, makan pada saat lapar fisik, makan dengan sadar, itu tentunya bisa membuat kita puas tanpa kita merasa kurang. Ya, magic rule yang keempat.
Setuju, setuju. Oke, keywordnya mindset yang tepat. Terima kasih Bro Hans, luar biasa. Waktu masih ada, sebentar. Oh, masih tinggal 2 menit lagi. Bro Hans, 2 menit terakhir Bro Hans. Kira-kira ada pesan-pesan buat teman-teman supaya bisa se-fit ini, bisa seseger ini, bisa bersepeda 4 kali seminggu, terus kemudian apa ya, bandingkan dulu ya, 110 kilo itu pasti cukup apa ya, berat lah buat sebagian orang. Buat beberapa orang 90 kilo aja rasanya ngap gitu, rasanya kayak berat badannya rasanya nggak nyaman. Ini 110 kilo loh dulu gitu. Oke, silakan Bro Hans kalau ada Ya, pesan-pesan. buat teman-teman, eh, Mind Slim ini adalah cara yang paling tepat, paling efisien, paling murah untuk teman-teman. Kalau teman-teman kepingin mempunyai berat badan ideal, saya nggak ngomong kalau memang berat badannya ideal ya mungkin nggak cocok. Tapi kalau untuk teman-teman yang overweight, obese, eh, ini adalah the best solution kalau menurut saya. Dibandingkan dengan solusi banyak, teman-teman bisa bisa ada banyak diet kayak apa, sudah lemak apa segala macam. Cuman semua itu kan pasti ada eh, risknya gitu ya. Semua yang itu pasti ada risknya, ada resiko-resiko yang di teman-teman juga harus pikirkan gitu loh. Kalau di sini resikonya hampir nggak, ya nggak ada resiko gitu loh. Resiko ini zero risk kalau menurut saya gitu. Dan teman-teman bisa lakukan ini seumur hidup tanpa perlu bayar mahal-mahal. Jadi kalau teman-teman ngerti ini, mestinya semua tempat pelangsingan segala macam itu bisa tutup loh, mestinya, mestinya. Kalau menurut saya. Jadi nggak pakai pelangsingan apa segala macam, terus apa namanya obat-obatan, terus apa namanya susu kayak apa kayak itu kita nggak butuh sama sekali sih. Jadi kalau ada kalau sekarang ada yang nawarin tuh sama saya, ini, saya cuma bilang nggak butuh itu, nggak butuh. Untuk langsing tuh butuh pemikirannya aja. Kalau pemikiran ya orang kurus tuh nggak perlu apa-apa ya dia kurus gitu. Yang dirubah ya pemikirannya. Menurut saya sih seperti itu. Jadi ini adalah jalan yang tepat. Jadi tinggal kita serius apa enggak, kepingin apa enggak. Cuman itu aja sih. Gitu. Oke, luar biasa Bro Hans sudah memberikan ini ya. Ya gara-gara itu akhirnya saya banyak musuhin oleh produk-produk pelangsingan Bro. Gara-gara Iya itu akhirnya pastinya. banyak pil-pil Mereka pelangsing jadi yang nggak laku. membuat ya, iya Mereka iya. jadi nggak laku. Saya banyak jadi apa haters akhirnya ke saya. Tapi ya anyway, apapun yang membuat kita baik atau membuat kita tetap apa ya sehat dan membuat kita bahagia tanpa harus tergantung pada apapun, termasuk pil, diet ataupun jarum, tentunya membuat kita semakin apa ya, semakin lebih baik lah secara mentally, emotionally dan juga banyak aspek kehidupan yang akhirnya bisa lebih berkembang. Nggak cuma soal berat badan. Kalau kita tergantung pada pil-pil itu, tergantung pada alat-alat itu, capek pasti. Karena hidup kita nggak melulu soal berat badan terus yang harus dipikirin. Banyak hal yang harus dipikirin. Jadi mestinya gaya hidup kita yang harus diubah menjadi lifestyle yang lebih baik. Dan Mind Slim mengantarkan lifestyle itu lebih baik. Baik teman-teman sudah bergabung dengan kita karena ini waktu sudah 1 jam. Saya ucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung. Silahkan like di postingan saya yang terakhir supaya nanti mengingatkan nama-nama siapa yang akan mendapatkan hadiah giveaway dari saya 3 orang untuk ikut kelas 21 hari nanti. Dan tadi sempat ada pertanyaan belum terjawab. Terakhir tadi ada dari Mbak Maya, apa itu yang dimaksud makan dengan sadar? Makan dengan sadar artinya menyadari apa yang kita sadari. Lihat tampilan makanannya, cium aromanya, bayangkan rasanya. Dan pada saat Anda makan, rasakan perubahan teksturnya, rasakan perubahan rasanya, rasakan perubahan suhunya, bahkan telinga Anda bisa mendengar mulut Anda bekerja. Itu magic rule yang ketiga. Karena magic rule ketiga ini dalam rangkaian 5 magic rule atau di dalam Mind Slim. Nah, mungkin ini challenge buat Mbak Maya untuk lebih memahami lagi Mind Slim lebih baik. Karena ini cara yang sangat simpel seperti Bro Hans tadi sampaikan. Dan cara yang paling murah, karena cukup dengan terima kasih. Dan sekali lagi buat Bro Hans, terima kasih sudah Terima menyempatkan kasih. waktunya. Ya, sharing is Sama-sama. caring, sharing is learning, dan dengan learning dan sharing kita jadi shifting, dan mudah-mudahan Bro Hans juga menjadi lebih shifting lagi untuk lebih baik lagi Terima kasih. Terima sampai kasih. berat badan 70 kilo. Salam buat keluarga dan Ya, sukses thank you. selalu ya Bro.
Terima kasih, sampai ketemu. Saya Juli Triharto, senang mendampingi Anda semua melangsing. Terima kasih. Terima kasih, Bro Hans. Thank you, Selamat malam. Master Juli. Ya. Malam.